Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pendekatan TPACK menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL. Saya, Tianida Nilamsari, mahasiswa MPD Universitas Muria Kudus, dibimbing oleh beliau dosen mengampu saya, Dr. Sri Sulistorini, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan TPACK, PBL, dan PJBL. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai pendekatan dan karakteristik TPACK. Yang kedua, pengertian dan karakteristik PBL. Dan yang ketiga, pengertian dan karakteristik PJBL. Dan yang keempat adalah penerapan TPACK, PBL, dan PJBL dalam IPAS SD. Kali ini yang adalah fase B. Pengertian dan karakteristik pendekatan TPACK. TPACK adalah sebuah framework rangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu technological, pedagogical, dan konten atau materi. TPACK ini bisa dikatakan sebagai pengetahuan seorang pendidik dalam hal mengelola kelas dan mengkomunikasikan teknologi pada setiap penyampaian materi ajar di kelas. Terdapat 7 komponen pada technological, pedagogical, content knowledge. Nah, komponennya apa saja? Mari kita bahas ya. Nah, berikut adalah diagram mengenai irisan dari TPACK tadi. Ada technological, pedagogical, dan konten. Technological digambarkan dengan warna merah, muda, pedagogical kuning, dan konten atau materi di warna biru. Mereka saling beririsan dan saling berkaitan untuk pembelajaran. Antara teknologikal dengan pedagogical dengan konten, konten dengan teknologi, bahkan ketiganya itu saling berhubungan satu sama lain untuk mensukseskan pembelajaran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah technological knowledge atau TK. Merupakan pengetahuan bagi calon guru atau guru untuk mengetahui teknologi, software, atau aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua adalah pedagogical knowledge, adalah pengetahuan tentang teori belajar, mengajar yang terdiri dari proses, tujuan, strategi, metode, dan model pembelajaran, penilaian, dan lainnya. Selain itu juga terdiri dari pengetahuan dalam mengelola kelas dan mengenali karakter siswa dan pengembangan rencana pembelajaran. Yang ketiga, content knowledge merupakan pengetahuan tentang materi ajar yang akan dipelajari oleh siswa dan guru harus menguasai materi yang akan dipelajari oleh siswa dan guru harus mengetahui itu semua supaya apa? Anak menjadi paham dan apa yang disampaikan oleh kita. Yang keempat adalah technological pedagogical knowledge, merupakan pengetahuan tentang beragam teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah technological content knowledge, merupakan pengetahuan tentang hubungan antara teknologi dan konten materi. Mana sih teknologi yang cocok untuk menyampaikan sebuah materi itu? Yang keenam adalah pedagogical content knowledge atau PCK, merupakan pengetahuan tentang bagaimana guru dapat menentukan metode dan strategi yang sesuai dengan materi yang mau diajarkan. Yang ketujuh adalah technological pedagogical content knowledge atau irisan ketiga-tiganya. Artinya antara teknologi, pengetahuan metapedagogi, kemudian materi itu saling berhubungan. Mana sih dalam menyampaikan materi itu yang teknologi apa yang bisa digunakan? Nah, kita menggunakan teori belajar apa, model pembelajaran apa, strategi pembelajaran apa untuk menyampaikan materi itu yang sesuai dengan karakteristik siswa kita. Nah, untuk mendukung mengenai pedagogika, saya akan membahas mengenai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Model pembelajaran dengan menggunakan Problem Based Learning adalah pembelajaran berbasis masalah. Merupakan model pembelajaran student center, proses pembelajaran dengan PBL menghadirkan masalah yang nyata sebagai sumber belajar sehingga siswa dapat memecahkan masalah serta mencari jalan keluarnya. Problem-based learning bertujuan membantu peserta didik mampu menghadapi situasi kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana orang dewasa berperan. Terdapat 5 tahapan dalam PBL. Yang pertama, orientasi. Kedua, mengorganisasikan. Ketiga, melakukan penyelidikan secara individu dan kelompok. Yang keempat, menciptakan dan menyajikan produk atau karya. 5, melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Kemampuan pedagogi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai model pembelajaran PJBL, Project Based. Model Project PJBL
merupakan suatu mode pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Jadi di sini keluarannya adalah produk, entah itu berupa hasil presentasi, baik laporan tertulis maupun lisan, presentasi, produk, dan masih banyak lagi. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator. Ada 6 langkah dalam menyampaikan model pembelajaran PJBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, pengujian hasil, dan evaluasi pengalaman. Penerapan TPACK dengan model pembelajaran PBBL fase B. Topik yang akan kita pelajari adalah apa itu masa. Kita cari tahu yuk. Nah, apa sih capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud nyata dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik materi dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan benda mana yang lebih berat, siswa dapat membuktikan karakteristik materi dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan mana ukuran neto yang ada di situ dengan ukuran benda, ya, massa dan ukuran dengan tepat. Berikut adalah kajian mengenai TPACK yang saya gunakan dalam merancang materi ini. Adapun langkah kegiatan yang sesuai dengan sintak PBL, yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Di orientasi ini saya menggunakan teknologi content, di mana materinya kita sampaikan menggunakan teknologi yaitu video. Nah, sebelumnya guru mengajak siswa membuat es teh terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat es pasti ada perubahan, ada perbedaan bentuk sebelumnya. Nah, itu disampaikan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya dan memperlihatkan video mengenai konsep materi. Kemudian guru bertanya jawab kepada siswa mengenai konsep materi itu dan guru mendemonstrasikan pengukuran massa dan volumenya menggunakan timbangan. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasi siswa. Intinya adalah di sini anak-anak dikelompokkan, kemudian diberikan LKPD, kemudian mengerjakan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya adalah mengenai massa dan volume pada kemasan makanan yang telah mereka bawa. Selanjutnya adalah membimbing penyelidikan, mendorong, mengumpulkan informasi eksperimen untuk menjelaskan masalah. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD dan menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan, menyajikan hasil LKPD tersebut dengan mempresentasikan di depan kelas dan setiap orang yang lainnya, teman-teman yang lainnya berhak memberikan tanggapan. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah siswa diminta evaluasi. Ini adalah langkah terakhirnya. Untuk selanjutnya adalah penerapan ACK menggunakan model PJBL di fase B. Saya mengambil topik tumbuhan sumber di kehidupan di bumi. Capaian pembelajarannya yang akan dicapai adalah ini. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. Tujuannya, melalui tayangan video, peserta didik dapat menyebutkan bagian tumbuhan dengan benar, dan yang kedua, melalui kegiatan menanam tumbuhan, siswa dapat membuat bagian siklus hidup tumbuhan dengan tepat. Nah, untuk langkah kegiatannya yang kita sesuaikan dengan sintak PJBL yang ada 6 fase adalah yang pertama, kita mulai dengan mulai dengan pertanyaan yang mendasar. Sebelum memulai pertanyaan yang mendasar, siswa ditayangkan video, siswa diminta untuk menyaksikan video. Kemudian diberikan pertanyaan pemantik, dan selanjutnya fase yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Nah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan asesmen awal. Yang selanjutnya, siswa dibantu guru mengamati langkah-langkah pembuatan proyek menanam pohon sesuai dengan di buku siswa di halaman 26. Yang kelima, siswa diberikan kesempatan bertanya apakah ada yang kurang jelas dan kurang dipahami. Fase yang ketiga adalah menyusun jadwal. Siswa dan guru menyepakati waktu yang dibutuhkan untuk proyek menanam tumbuhan. Fase keempat, peserta didik menyelesaikan pembuatan proyek nanam tumbuhan dengan membuat siklus hidup tumbuhan. Siswa berkelompok, peserta didik di kelompok dan dibimbing oleh guru untuk menyelesaikan membuat bagan tadi. Fase yang kelima adalah menguji hasil. Secara bergantian siswa setiap kelompok mempresentasikan proyeknya, dan fase keenam adalah melakukan evaluasi pengamatan. Nah,
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.